Halo, gue YouTuber Kepo. Jadi lagi rame sekarang soal Tan Boy Kun, YouTuber mukbang dan kuliner terkenal di Indonesia dengan 16 juta subscriber YouTube. Tan Boy Kun juga terkenal karena memakan makanan yang pedasnya ekstrim dan sering mengajak YouTuber terkenal dan artis untuk berkolaborasi. Salah satunya yang terbaru adalah Irfan Hakim. Nah, Tan Boy Kun ini mengajak Irfan Hakim untuk memakan pakui. Ngomongnya gimana sih? Pakui gitu ya? Jadi pakui ini katanya sih keripik terpedas di dunia karena menggunakan ekstrak cabai Carolina Reaper Madness, merica ghost, dan cabai jalapeno kering atau chipotle. Dan gak cukup pakai pakui doang, Tan Boy Kun juga menambahkan saus Mad Dog yang katanya merupakan saus cabai terpedas di dunia. Di-combine jadi satu, kebayangkan pedasnya kayak apa? Jadi video kolaborasi Tan Boy Kun dan Irfan Hakim tersebut viral dengan 4 juta view. Tapi sayangnya setelah memakan itu, Irfan Hakim dan krunya, jadi total ada 5 orang ya, termasuk Irfan, sempat dilarikan ke rumah sakit karena ya perut-perut orang normal kan gak tahan sama pedesnya. Kalau si Tan Boy Kun sih udah biasa kali ya, soalnya dia kuat. Kalau gue sih diajakin challenge beginian, gue gak bakal mau ya. Bisa-bisa gue muntaber atau diare, ngapain nyiksa diri sendiri. Waktu itu Irfan Hakim dan krunya termasuk manajernya nggak mempermasalahkan hal tersebut ke Tan Boy Kun. Jadi mereka masih ketawa-ketawa di rumah sakit, tapi masalah muncul karena netizen yang menonton video ini. Nah, video yang ini Irfan Hakim membuat video ini dengan thumbnail Tan Boy Kun mau bunuh gua, masuk rumah sakit karena hal konyol, langsung mau mati, jangan coba-coba. Oke, dari judul dan thumbnail pasti membuat netizen tuh bereaksi ya. Terbukti banyak yang komen, wah parah lu bang, lihat gara-gara lu bang Irfan masuk ke rumah sakit, mau meninggal dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kejadian tersebut ya benar adanya, Bang Irfan dan kru memang masuk rumah sakit dan bahkan Bang Irfan dan kru juga sempat kepikiran bakalan meninggal. Itu yang dirasakan oleh Bang Irfan dan tentu tujuannya juga untuk menarik penonton buat ngeklik. Ke kamar mandi udah gue juga ngejoprak. Udah sampai bunda gitu, langsung kepikiran mati saat itu. Gua nggak tahu apakah thumbnail ini sudah disetujui oleh Tan Boy Kun, karena masalah thumbnail biasanya dibicarakan dulu sama teman collab. Kalau udah pada setuju, gas upload. Kalau gua pribadi sih jadi Tan Boy Kun, terus lihat thumbnailnya kayak gini, gua bakal diskusi dulu, mungkin bakal minta tolong untuk ganti. Jaga-jagalah dari komentar negatif netizen, walaupun itu nyata ya, nyata apa adanya. Karena banyaknya netizen yang protes membuat Tan Boy Kun merasa kesal. Kok jadi gue yang disalahin? Gitu kali pikirnya. Terus Tan Boy Kun menanggapi komen-komen netizen dan menjadikannya story bahkan dipin di video YouTube-nya. Nah, ini salahnya. Oke, mungkin Tan Boy Kun dibully karena thumbnail tersebut atau isi videonya. Tapi apa perlu ngepin komen netizen yang menyudutkan Irfan Hakim? Tan Boy Kun komen, biasalah artis berdrama. Yang ngebully juga itu-itu aja, korban akun gosip Instagram, dan sebelum konten gue udah tanya berkali-kali, kalau nggak kuat jangan maksain. Masuk rumah sakit bentar doang, numpang tidur, habis itu bikin konten, tapi artis wajib kudu banget bikin thumbnail didramatisir, ditambah akun gosip manas-manasin. Artisnya juga nggak kenapa-napa dan udah ketawa-ketawa lihat konten ini. Oke, jadi jelas ya, menurut Tan Boy Kun, thumbnail dan edit video konten Irfan Hakim itu didramatisir dan membuat penonton ngebully Tan Boy Kun karena melakukan challenge yang berbahaya sampai masuk rumah sakit, bahkan bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Reaksi netizen jelas bakal brutal dan berburuk sangka. Tapi Irfan Hakim mengaku semua itu ya realita gitu. Memang nyatanya yang dia rasakan seperti itu. Dia juga memang beneran masuk rumah sakit dan kepikiran bakal meninggal. Jadi kesalahan Tan Boy Kun adalah kenapa harus membalas komentar netizen dan ngepin atau masukin ke IG story. Irfan Hakim yang baca kan pasti geram ya, dan Tan Boy Kun dianggap nyenggol Irfan gitulah. Apalagi ada kata-kata bininya Irfan marah ke Tan Boy Kun yang ditegaskan oleh Irfan kalau itu tidak benar. Selain itu, Tan Boy Kun juga sempat membalas komentar netizen dengan mengatakan kalau tujuan artis sudah biasa ingin mendapatkan exposure dengan hashtag nggak drama nggak makan. Ya, Tan Boy Kun kalau memang mau menyelesaikan masalah dengan tepat, menurut gue ya mending langsung hubungi Irfan aja atau ketemuan sekalian. Bilang aja kalau thumbnailnya jangan pakai kata-kata itu, atau tolong diedit thumbnailnya biar netizen gak salah paham, dan kalau perlu ya collab lagi meluruskan tentang masalah itu. Gue jamin netizen juga bakalan nyantai daripada nyenggol-nyenggol lewat balasan komen netizen. Kalau collab bareng, ketawa-ketawa, jelasin dengan fun gitu,
netizen ya nggak bakal nyerang lagi gitu, mereka bakalan santai. Dan mengenai Pakui ini apakah bisa menyebabkan orang masuk rumah sakit karena pedas, ya ternyata udah ada beberapa ya korbannya. Di Indonesia salah satunya ada Jessica Jane. Beberapa tahun yang lalu Jessica Jane juga sempat membuat konten Pakui ini dan Jessica Jane masuk UGD, unit gawat darurat. Selain Jessica Jane, Celos, botak TikTok juga mengaku pernah muntaber karena Pakui. Di Amerika Serikat ada 3 siswa sekolah yang melakukan One Chip Challenge menggunakan Pakui dan masuk rumah sakit karena mengalami kesulitan bernafas. Perusahaan yang membuat Pakui juga sudah memberikan warning kalau produk harus ditangani dengan hati-hati, tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sensitif makanan pedas, alergi, atau yang memiliki kondisi medis. Bahkan di sekolah tersebut akhirnya melarang siswa untuk melakukan challenge yang dianggap berbahaya ini. Jadi dari sini ya kita lihat kalau masuk rumah sakit karena pedas, makan keripik Pakui plus saus Mad Dog itu bukan drama. Memang bisa terjadi. Dan udah terbukti ya kalau orang juga banyak yang mengalami. Nah di video Tan Boy Kun bukan hanya memakan Pakui doang kan, tapi juga ditambah saus Mad Dog. Buat Tan Boy Kun mungkin biasa aja. Tapi kalau buat Irfan Hakim dan kru jelas bukan sesuatu yang biasa. Karena pencernaan orang kan beda-beda, kekuatannya ada yang kuat pedas, ada juga yang gak kuat. Irfan Hakim juga mengaku kalau dia belum tahu tentang keripik dan saus pedas tersebut. Intinya Irfan Hakim tidak mengira gitu, tidak menyangka kalau level pedasnya bakal sepedas ini. Irfan Hakim juga mengakui kesalahan dia saat diwawancarai oleh media. Irfan terlalu menganggap enteng level kepedasannya dan bahkan tidak membaca dulu warning dari bungkusan makanannya. Ya nggak hati-hatilah, padahal Tan Boy Kun ini udah bilang dari awal kalau makan Pakui itu ada orang yang masuk rumah sakit. Bang Irfan juga mengaku kalau dia nekat tanpa pertimbangan. Bang Irfan kaget juga ya ngelihat, wah kok bisa kayak gini gitu, nggak nyangka. Bang Irfan juga memuji Tan Boy Kun karena sangat kuat makan pedas, soalnya yang lain tumbang masuk rumah sakit, cuma Tan Boy Kun doang yang masih santai, nggak kenapa-napa. Setelah kejadian itu, Irfan Hakim membuat video klarifikasi sekaligus pembelaan diri, dan akhirnya Tan Boy Kun meminta maaf lewat Instagram dan YouTube Shorts. Tan Boy Kun juga mengunjungi rumah Irfan Hakim untuk meminta maaf secara langsung. Mohon maaf kepada Bang Irfan Hakim dan tim, dan juga penonton channel Ada Hakim, dan pun gue cuma anak muda, mungkin pernah berbuat salah juga, kan mungkin ya emang bikin salah, jadi gue minta maaf dan mohon bimbingannya ke depan dari kalian ya. Gue udah ngechat Bang Irfan tapi belum dibales buat ketemu dan minta maaf ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Dari kejadian ini yang bisa kita pelajari adalah sebelum membuat konten, apalagi challenge berbahaya kayak gini lah, mending didiskusiin dulu atau dicoba dulu. Konten makanan pedas, cari tahu dulu sepedas apa dan apakah berbahaya. Bisa googling dulu gimana sih Pakui itu, saus Mad Dog tuh kayak gimana. Kalau perlu cicip dulu. Kuat nggak? Lakukan pencegahan di awal juga, misalnya minum susu dulu sebelum makan pedas. Ini juga yang ditulis sebagai saran di belakang bungkus makanannya. Ikuti dan baca dulu petunjuknya atau warningnya sebelum mencoba. Tapi namanya orang penasaran ya kadang langsung makan aja gitu. Anggap enteng juga. Kalau gue disuruh makan pedas gini ya gue gak bakalan mau. Mending ganti konten yang lebih aman. Karena gue tahu daya tahan gue ke pedas gak sekuat itu. Gue biasa makan Richeese aja, chicken wing cuma level 2. Itu aja gue masih kepedasan loh. Apalagi yang kayak gini gue pasti tumbang sih, dijamin. Saat YouTuber berkolaborasi, sebaiknya thumbnail tuh sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau misalnya ada tanggapan negatif dari netizen, bisa diomongin dulu ya bareng-bareng buat diganti thumbnailnya, bahkan isi videonya. Diskusi dulu lah lebih baik. Nggak perlu nyenggol atau nyindir lewat story dan komen YouTube, balesin komen netizen. Karena kalau kolaborasi kan biasanya menjaga hubungan baik ya. Kalau masalah collab udah dibawa ke netizen pasti kacau sih. Itu kesalahan dari Tan Boy Kun. Terakhir, Tan Boy Kun sudah meminta maaf kepada Irfan Hakim, langsung bertemu ya beserta timnya juga. Ya semuanya katanya sudah clear. Banyak yang mesti gue pelajari dari beliau, terutama kedewasaan diri. Mohon bimbingannya. Gak ada kata terlambat untuk minta maaf dan introspeksi diri. Makasih udah selalu dukung ya. Gimana menurut pendapat kalian? Segitu dulu dari gue. Comment, like, share, dan subscribe channel gue. YouTuber Kepo, always positive thinking. Ciao.